Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma nas'aluka al-futuh, amin, wal munuh, wal rusuh, wa taubatan nasuh, wa salahal jasadi wal ruh, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait, sekaligus beliau Ketua Lingkungan RT 01 RW 01, benar ya Pak? Bapak Andi Suwardi serta keluarga besarnya kita doakan Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berikan kepada beliau keikhlasan untuk senantiasa mengurus kita semua sebagai warganya. Amin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, segenap para guru pembimbing Majelis Ta'lim Al-Huda, Al-Ustadz Maulana Holik, Al-Ustadz Hamdani, Al-Ustadz Junaidi Amin, Al-Ustadz Muhammad Zainuddin Haq. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, sama-sama kita doakan guru-guru kita. Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan ilmunya yang berkah dunia akhirat, Allah jadikan ilmunya yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Kita selaku jamaah murid-muridnya, Allah berikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang tak lupa kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Bapak Daman Huri, yang alhamdulillah luar biasa. Biasanya kalau yang kayak gini awet muda Pak. Amin. Saya curiga sebenarnya udah tua kalau umur. Saya biasa di luar Pak, ojek. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ketua Majelis Ta'lim kita beserta jajarannya, Allah berikan kesabaran, amin. Allah berikan keistiqomahan, amin. Dan Allah jadikan jeripayahnya sebagai pahala, amin. Tidak ada kata utama kecuali syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat panjang umur. Allah masih tetapkan dalam diri kita hidayah sampai akhirnya kita bisa berkumpul menjalankan salah satu serangkaian kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu dan menyambung tali silaturahmi. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada kehadiran alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa-jasa beliau sampai saat ini kita merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya cari nafkah, nikmatnya hidup, nikmatnya berkeluarga, nikmatnya bertetangga, nikmatnya bersaudara. Karena kalau tidak ada ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai saat ini mungkin tidak ada peraturan yang kemudian hidup kita nggak keatur. Contoh begini, dulu itu di Indonesia itu kerajaan itu pakainya kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kalau Brahmana keluarga kerajaan, biar kata dia sableng, kalau anak raja tetap aja mulia. Harta negara, harta raja. Biar kata dia malas, tetap dia kaya. Iya. Ada kasta ksatria, itu orang-orang penting kerajaan tapi yang enggak dari keturunan raja. Dia harus dihormati karena punya legalitas dari kerajaan.
Ada juga di situ tokoh-tokoh. Kemudian Brahmana Ksatria Waisa. Ada Waisa, orang biasa tapi kaya. Ada Sudra. Ini model kayak kita, jangan-jangan Sudra, Pak. Ya, sedih kan. Sudra. Jangankan ke kerajaan, ke pasar aja nggak nyelip kita. Nggak diaku. Itu orang di pasar zaman itu rata-rata saudagar, orang kaya yang ada di kasta ketiga. Orang kita masuk ke pasar kerjaannya kuli. Begitupun di zaman Rasul ketika di Jazirah Arab sana, bahkan lebih luar biasa, maka sampai disebut jahiliyah. Orang-orang yang ada di kasta bawah itu dijual belikan. Maka kita sering dengar kalimat budak. Budak itu dijual belikan kayak jual beli kambing. Bapak ada tukang kambing di sini, Pak? Banyak. Ada. Lihat, Pak, bulan kalau Idul Adha datang, bikin kandang, kambing ditampung ke situ, yang beli datang milih. Harga sesuai kambing. Itu persis banget, Pak. Budak itu kayak gitu dijualnya. Dibarisin budak-budak, ada yang datang, ketuanya datang, "Oh tuan, saya mau beli budak yang ini." "Yang mana?" "Yang itu yang badannya gede, tinggi, kayaknya tenaganya gede. Soalnya saya mau bikin bangunan." Ya. Dibeli, Pak. Kalau butuhnya tenaga makin kuat, dia makin berotot, dia makin mahal. Yang udah dibeli mau dipekerjakan jadi tukang, mohon maaf, suruh bikin bangunan, suruh bawa air, nggak dikasih makan, nggak dikasih duit, sampai mati terserah, karena itu udah dibeli. Sejahiliyah itu zaman dulu. Bapak-bapak, duitnya banyak, rumah pingin rame, datang cari budak yang cakep. Ke pasar, dibarisin. Perempuan-perempuan tuh pada dibarisin. Bapak-bapak yang duitnya banyak enak. Enak. Wah nih, yang pojok, bening kayaknya. Iya, kaca. Berapa harganya? Sekian. Bayar. Terserah itu mau diapain aja. Zaman dulu. Tapi Rasulullah datang bawa Islam sebagai syariat, sebagai peraturan. Maka Islam diturunkan sebagai peraturan hidup. Karena kalau tidak ada peraturan, hidup kita acak-acakan, Pak. Yang udah ada peraturan aja masih acak-acakan. Yang benar nggak dihukum, yang salah kebalik, Pak. Yang benar gimana terus? Yang benar ini faktanya gimana sebenarnya? Yang benar penjara. Yang benar di penjara, dihukum. Yang nggak benar Bebas. nggak dihukum. Masih ada begitu Mbak? Enggak, Pak. Padahal masih ada peraturan. Masya Allah. Akhirnya Islam diturunkan sebagai peraturan. Maka dari itu kemudian kita analogikan dunia ini seperti terminal. Bapak dari sini mau ke Jakarta kemana dulu, Pak? Stasiun mana paling dekat? Depok. Stasiun Depok Baru atau stasiun Depok Lama? Iya. Terserah, kalau mau belok kiri ke stasiun Depok Baru, kalau belok kanan stasiun Lama. Depok Lama. Tapi kalau sekarang agak lama kalau ke stasiun Depok Lama. Pasar ditutup, jalannya lagi dibangun. Mau nggak mau kita ke stasiun Depok Baru. Stasiun Depok Baru. Dari kampung sini mau ke Jakarta. Ibarat ini kampung, kita itu alam ruh yang dulu udah lama. Datang ke alam dunia, ke terminal. Tujuannya akhirat ke Jakarta. Sekarang kira-kira yang lama itu di sini, di Jakarta atau di terminal? Di sini, sama di Jakarta. Yang sebentar? Terminal atau stasiun. Ada bapak mau ke Jakarta, datang ke stasiun jam 7, berangkat ke Jakarta jam 7 sore. Itu namanya ke stasiun, bukan ke Jakarta, Pak. Ini dunia, cuman terminal. Datang ke terminal nggak lama, cuman nungguin jemputan.
nungguin Pak RT keliling, ngubungin DKM masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kereta datang Israel Pak. Iya. Masinis tuh. Kita udah diangkut, dibawa, nyampe ke Jakarta sebentar di terminal itu, di stasiun itu sebentar. Nggak ada yang mau lama-lama di stasiun. Makanya akhirnya Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, waktu Pak. Sakit bisa diobatin, mobil hilang bisa dibeli lagi, motor kebakaran bisa dibeli lagi, rumah ambruk bisa dibangun lagi. Siapa yang bisa bayar waktu Pak? Nggak ada. Oh dulu saya males, saya mau bayar waktu, saya mau balik lagi. Nggak bisa. Biar pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, duitnya banyak, nggak bisa bayar waktu. Demi masa, maka perjalanan waktu. Nah yang mau kita bahas kali ini demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illalladzina amanu. Yang pertama amanu Pak. Wa amilus sholihat. Beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bisob. Saling menasihati dalam kesabaran. Di situ ada wawu Pak. Illa ladina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau. Kalau dilihat dari struktur bahasa Arab, ini namanya wawul athof. Wawul athof menandakan kalimat sebelum wawu dan kalimat sesudah wawu itu beda. Berarti orang yang mau enggak rugi harus bisa jalanin 4 perkara ini. Pertama, illalladzina amanu, orang yang beriman. Bapak saya mau nanya, kita bisa tahu enggak iman tetangga kita segimana? Enggak bisa tahu. Iman istri kita bisa tahu nggak ya? Iman istri bapak. Saya nggak mau bilang istri kita, saya belum punya istri. Saya belum punya istri. Istri kita masa bareng-bareng. Pak, iman istri bapak bisa tahu nggak? Bisa. Imannya Pak RT kita bisa tahu nggak? Imannya ketua majelis kita nggak tahu. Biar kata wajahnya gembira terus. Tapi seenggaknya beliau udah nyontohin begini cara awet muda gitu. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya dalam kitab Taqiyul Qaul, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu yang tahu nih cuman hati yang rasa. Maka nggak bisa kita tebak-tebak hati orang. Makanya tidak dibenarkan oleh Rasulullah, tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh agama kita kalau sampai merasa diri kita lebih baik dari orang lain, sekalipun sholat kita lebih rajin. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah, tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Islam, kita merasa lebih baik dari orang lain, sekalipun sedekah kita lebih banyak. Itu mah urusan kita sama Allah. Yang tahu kita nggak boleh nilai karena itu, nggak boleh, nggak bisa. Kok ente sholatnya kayak begini, yang sah ini kayak begini, gerakannya begini. Anda kan belajar sama Ustaz Jainuddin. Nggak begitu Pak. Nggak begitu. Kasihan Ustaznya. Ibu nanti bapak tiap di alam kubur dipanggil, lu sombong, tahu dari siapa? Kayak gitu, dari Ustaz aja yang dipanggil. Ini iman gak bisa diterka-terka sama orang. Itu urusan orang.
masing-masing masalah perihal iman, hatinya sama Allah yang rusak. Nggak bisa kita atur. Itu urusan pribadi. Dilanjutkan wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Kita nggak tahu hatinya, tapi kita bisa nggak ngelihat orang itu ngerjain apa-apa. Kita nggak bisa ngelihat orang sedekah ikhlas apa enggak, tapi kita bisa ngelihat dia ngelakuin itu. Kita nggak bisa ngelihat orang berangkat ke majelis taklim ikhlas apa enggak, tapi kita bisa lihat itu. Ternyata ini dispensasi dari Allah, kemudahan bagi umatnya Rasul. Selama dia mengerjakan kebaikan, sekalipun hatinya belum ikhlas, nanti akan dihitung pahala. Amin. Itulah bab istiqomah. Maka kata Sayyidina Ali, al-ikhlas wa al-istiqomah. Kalau ingin lihat orang itu ikhlas apa enggak, lihat dia istiqomah apa enggak. Ada orang rajin sedekah. Rajin banget sedekahnya. Ikhlas apa enggak, lihat dia istiqomah apa enggak sedekahnya. Ada orang rajin sholat jamaah, lihat rajin ikhlas apa enggak sholat jamaah, lihat aja istiqomah apa enggak. Maka kata kaul ulama, al-istiqomatu khairu min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena karomah bisa hadir karena keistiqomahan. Kita lihat orang ngerjain kebaikan, nggak perlu kita mikir, oh dia mah nggak ikhlas pengen lihat, nggak perlu. Kita nggak bisa, nggak boleh nilai imannya. Yang bisa kita lihat adalah, oh dia ngelakuin kebaikan, kalau bisa kita ikutin, kalau nggak cukup diem. Setan kan pinter, Pak. Pinter. Makanya kalau hamba Allah yang pinter itu udah masuk surga, setan masuk surga semua. Iya. Untungnya yang pinter sama beriman. Biar kata kita nggak pinter-pinter amat, kalau ada imannya kita masih bisa masuk surga. Setan kalau nggak berhasil bikin kita jahat, dia bikin kita ngerasa lebih benar dari orang lain. Biasanya kayak begitu. Ayo kata setan, udah sholat di rumah aja. Iya. Sholat di rumah aja. Udah nggak usah ke majelis taklim, digoda. Kita kuat nih ngelawan. Kuat ngelawan. Kalah nih setan, Pak. Berangkat kita ke masjid, ganti pemain setan. Iya. Ganti pemain. Asal jangan rusuh aja supporter. Iya. Kalau rusuh diskor nih, berhenti. Iya. Jadi nggak tanding lagi. 8 tahun. Berangkat ke masjid, ganti pemain setan. Oh, yang tadi ngegodanya, tugasnya buat dia jadi orang nggak benar. Sekarang biar dia ngerasa benar, ganti. Dari mulai di masjid, lihat, kata setan, lu kan udah rajin. Lihat tuh teman-teman lu orang rajin siapa aja, lihat. Ya, kalau sih sama-sama rajin ngobrol di masjid. Udah agak terang pulang sholat subuh, Pak, setan masih ngikutin. Lewat rumah tetangga, baru kuncek-kuncek mata, kata setan, lihat, masa orang kayak begitu, berarti lu keren, kata hati kita. Iya, gimana mau rezekinya lancar sholatnya. Nah, setan kok pintar tuh kayak gitu. Akhirnya kita ngerasa lebih benar, kalah lagi. Iya. Setan. Pertama, nilai iman nggak bisa kita lihat. Nilai iman nggak bisa dizohirkan. Nilai iman nggak bisa dinyatakan. Kita nggak boleh nilai itu karena itu urusan orang. Jangan-jangan dia nggak pernah keluar rumah, tapi di rumahnya dia sedang zikir. Jangan-jangan dia nggak pernah keluar rumah, tapi di rumahnya dia sedang wirid. Kita nggak tahu. Nggak boleh dilihat. Wa amilu sholihat, ada kelihatan orang bahasanya bagus. Kita nggak boleh nilai hatinya karena iman nggak bisa dinilai, tapi kita bisa lihat dia ini istiqomah apa enggak, bisa dicontoh apa enggak. Karena enggak semua orang bersikap baik niatnya baik, bener enggak? Orang bersikap baik niatnya bisa jadi enggak baik. Apalagi kalau udah mulai banyak baleho tuh, Pak. Baleho maulid. Makanya nih Pak RT kita doain biar istiqomah. Istiqomah jadi RW tetap istiqomah Pak RT. Istiqomah lagi di RW majelis taklimnya makin rame jadi lurah.
Lurah rame lagi sekampung jadi camat Pak. 5 tahun, 25 tahun Bapak nungguin jadi lurah doang. Masya Allah, lihat. Tuh, masuk lagi ke selanjutnya. Yang pertama masih ada di urusan orang Pak. Pertama itu masih urusan orang. Ternyata yang kedua, yang ketiga, yang keempat Allah sentuh kita. Watawasaw bil haq. Nah, saling menasehati dalam kebenaran. Berarti kita dituntut buat ngomong. Kita dituntut buat nyontohin. Kalau mau selamat di alam dunia. Watawasaw bil haq. Saling menasehati dalam kebenaran. Maksudnya gimana? Orang yang udah bisa saling nasehati, berarti dia siap nasehati orang, dan dia siap juga nerima nasihat dari orang. Masalahnya sekarang kebanyakan pinter nasehatin tapi nggak mau dinasehatin. Itu banyak banget. Itu banyak banget ya Allah. Akhirnya gara-gara apa Pak? Gara-gara ngerasa benar. Model kayak saya ngajar, ada ustaz banyak, nggak bisa Pak. Biar kata dipanggil ustaz nggak boleh ngerasa benar, tetap. Cuman tugas kita ngormatin guru, itu aja. Dan kita juga nggak boleh ngerasa benar karena kita muridnya itu. Kan ada yang begitu Pak. Katanya guru ente mah gini, guru aneh itu lebih keren. Hati-hati Pak. Sekali lagi saya ulangi, setan itu pintar. Kalau enggak bikin kita rusak, bikin kita ngerasa benar. Setan. Ini saya ulang-ulangi aja setannya Pak. Lihat, saling menasehati dalam kebenaran. Majelis taklim dibentuk, diurus, digerakkan. Ada taklim rutin, baca yasin, baca tahlil, baca maulid. Di situ ada kajian. Masya Allah Pak, orang yang duduk di situ sudah masuk semuanya ke golongan yang ketiga. Kenapa demikian? Dengan datangnya dia ke majelis taklim, dia sudah nasihati saudaranya, meskipun tidak ngomong tapi dia sudah contohkan. Sadar tidak sadar, orang yang istiqomah di majelis taklim, dia sudah hilangkan, dia sudah ambil satu syarat supaya tidak rugi di stasiun, supaya tidak rugi di alam dunia. Sekarang di stasiun lama-lama nggak enak Pak, nggak boleh ngerokok. Kalau dulu naik kereta sedek-sedekan, capek, duduk dulu ngerokok enak, tukang kopi banyak. Sekarang nggak ada.